Hello class, how are you? I hope you're in a good condition. Okay, before we start our lesson today, let's say Bismillah together. Okay, now, before we start our lesson, I want to review the first material that we discuss in the first meeting. Nah, jadi di pertemuan kali ini, Miss Irma sebelumnya mau mereview lagi tentang materi yang telah kita pelajari di first meeting, di pertemuan pertama. Nah, kemarin tentang personal letter. Nah, di pertemuan kali ini juga kita akan membahas tentang personal letter lagi. In the first meeting, we talking about social function. Social function itu apa? Fungsi sosial dari personal letter tersebut. Personal letter are letters that are written to people are to know, such as friends, family, siblings, or cousins. Nah, terus ada lagi yang kedua yaitu structure of personal letter. Nah, jadi apa saja content of personal letter itu? The first one is date. Nah, date itu date when the letter is written. Jadi kapan surat itu dibuat. Nah, yang kedua itu ada address, yaitu place where you are writing from. Jadi tempat di mana kamu menulis surat tersebut. And the third is salutation and name. Ya, jadi kalau salutation itu greeting dan person name that you are writing to. Nama seseorang yang kalian yang kalian kirim, yang akan kalian kirim surat. And the introduction. Nah, introduction ini penanda jadi pembuka dari surat. Like menanyakan kabar, how are you, or refers to previous letter. Nah, menanyakan kabar bagaimana keadaannya, and the body, the main part of the letter. Jadi kalau body ini isi dari sebuah surat, misalnya pesan dari sebuah surat. Kalau menyampaikan tentang your pengalaman, your experience, or other. And for the closure, the part indicates the letter is going to end. Jadi kalau closure itu penandanya kapan surat itu akan berakhir ditulis. Jadi seperti penanda bahwa surat itu akan berakhir. Nah, kalau complementary clause, short expression like love you, sincerely yours, or love. Jadi salam penutup ya kalau di bahasa Indonesia. For the signature, don't forget to write your signature, tanda tangan atau hanya your initial. And the next is postscript. Nah, postscript ini tidak wajib ditulis dalam personal letter, tapi kalau misalnya ada postscript, it's okay. And in this meeting, the second, kita belajarnya lewat daring, so kita akan membahas tentang some expression for letter writing, some useful expression for letter writing. Jadi beberapa ekspresi yang digunakan untuk nantinya kita menulis personal letter. Nah, kalau menulis personal letter akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, the first one is gratitude.
Gratitude itu ucapan terima kasih atau sebagai ucapan rasa syukur. Nah, kalau I'm just writing to thank you for you. Thank you for, misalnya for meet me in the in this occasion, misalnya bertemu di suatu kesempatan. It was very kind of you to, nah bla bla bla. You can kamu bisa mengisinya dengan sesuai dengan kondisi yang ingin kamu sampaikan. Thank you very much for misalnya apa ya, thank you very much for invite me to your birthday party. Hey, I'm very grateful for, misalnya kamu sangat bersyukur, I'm very grateful for meeting with you. Okay, and the next is giving advice. Nah, kalau giving advice, udah pernah tahu apa artinya giving advice? Giving advice itu memberi nasihat. Nah, ada yang pernah ingat giving advice itu dibahas waktu kelas berapa? Ya, kelas 8 di saat SMP. Kalau belum berubah. Nah, ini adalah contoh some expression of giving advice. Well, I talk about it, and if I were you, I would. Nah, jadi would, W-O-U-L-D itu bacanya bukan would, tapi would. Nah, well, I talk about it, and if I were you, I would. Nah, di mana penanda dari giving advice? Penanda dari giving advice itu di I would. Aku harus. Nah, apa artinya? Jika aku berpikir, jika aku menjadi kamu, aku harus. Nah, have you talk about? Sudahkah Anda memikirkannya? Misal, in your last letter, you said you weren't sure what course of action to take. I suggest. Nah, kalau penandanya giving advice itu I would sama suggest, memberi saran yang berupa keharusan. Nah, kalau in your last letter you said you weren't sure what course of action to take. I suggest. Dalam surat terakhirmu kamu bilang kamu tidak yakin bahwa apa yang akan kamu lakukan. Saya menyarankan. Nah, I suggest. I think you shouldn't. Menurutku kamu tidak harus. Nah, jadi tidak harus melakukannya. Melakukan apa? Depend on your letter that you want to. Depend on your letter yang akan kamu sampaikan. Nah, in your last letter you ask me about me. Sorry, ini kesalahan dari jurnal penulisan. Ini ask yang benar. I think. And for the next, delivering good news. Nah, kalau delivering good news itu menyampaikan berita. Jadi expression to delivering some news. Nah, ini ada beberapa ungkapan dari delivering news. Ini ada bad and a good. And for I am sure you will be happy to hear that.
Dan aku yakin kamu akan senang mendengarnya. Nah, ini salah satu will be happy. Jadi, good news. Kalau ini bad news, I'm afraid, but no way to avoid it. So, here it goes. Jadi, kabar buruk, aku takut, tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Nah, I'm extremely sorry to hear that. Nah, kan extremely sorry, jadi terlihat seperti menyampaikan berita buruk. It was heart-wrenching to read about. Nah, aku sangat menyedihkan untuk membacanya. Misalnya, kamu mendapatkan sebuah kabar buruk dari pesan tersebut. And the next is asking for help. Jadi, meminta bantuan. I wonder if you could help me. I wonder if you could help me. I hope it is not too much to ask about. I wonder if I could ask you a favor. Could you? Nah, jadi ini expression untuk asking for help. And for the next is apologizing. Apologizing ini ungkapan permintaan maaf. I would like to apologize for jadi I'm sorry that. Nah, jadi penanda dari apologize adalah kata sorry. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Yang artinya kata-kata tidak cukup menghapuskan rasa sakit yang telah aku berikan. Aku ingin berkata bahwa betapa sangat menyesalnya aku. Nah, you can use this sentence in your personal letter nanti. Misalnya kalau menggunakan kata-kata ini sebagai a step quotes, it's okay. And the next is nah, ini ada beberapa example of expression used in the personal letter. Nah, jadi ada salutation. Nah, sudah kita bahas di pertemuan in the first meeting bahwa salutation itu tidak hanya dear, tapi juga ada dears, sweetheart, darling, my dear, my love, and etc. Nah, kalau salutation itu depends on how well you know the person are writing to. Jadi kalau salutation itu tergantung kepada seseorang atau kepada siapa kamu menyampaikannya. Misalnya, you send to your boyfriend or your girlfriend. Nah, bisa juga kalau pakai sweetheart, darling, my dear, my love, and etc. Okay, for the closing, ini ada ungkapannya yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes. Nah, ini juga depend on your kamu mengirimkannya kepada siapa. Misalnya kalau sincerely yours itu biasanya formal. Masih ingatkah kemarin kalau ada yang personal letter dari person to business, business to person? Nah, itu pakainya yang lebih sopan, yang lebih tidak yang sopan lah ya. And yours with love. Nah,
itu juga bisa best wishes. And the next is starting the letter. Jadi expression of cara untuk memulai untuk mengawali surat tersebut. How are you? Hope this letter finds you. Jadi the next, thank you for your last letter. Jadi terima kasih untuk surat terakhirmu. It was so good to hear from you. Sorry for answering late. Jadi basa-basi sebelum memulai menulis. Jadi I'm sorry, I should have written earlier. Haven't heard from you in a while, so I thought I'm sorry to inform you that. Nah, ini jadi ada sambungannya lagi. And the next is exam conclusion. I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. Jadi ini adalah kalau conclusion juga penanda bahwa surat itu akan berakhir juga. Nah, ini beberapa ekspresinya. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. Now, bukan no. Beda ya, kemarin juga udah dibahas perbedaannya no pakai K-N-O-W dan ini pakai no, now, N-O-W. Sekarang, I'm waiting for a quickly reply. Looking forward to seeing you again. And the last is bye. Nah, ini beberapa some expression for letter writing. Jadi ada beberapa expression untuk menuliskan untuk menulis personal letter nanti. Nah, jadi kalian harus memahami dan bisa membedakan mana ekspresi yang digunakan untuk misalnya diisi personal letter. Nah, ada apa saja? Delivering good news, giving advice, gratitude, terus asking for help, apologizing, dan kalau untuk salutationnya juga ada bermacam-macam, depend on your person that you are writing to. Jadi tergantung seseorang yang kalian untuk menulis suratnya itu untuk siapa. Nah, I hope you more understand. Nah, jadi nanti bisa dibaca lagi tentang materi di pertemuan kita yang kedua. Okay, thank you very much for watching this video, and jangan lupa belajar. Nah, nanti Miss Irma akan mengirim tugas, dan tugasnya dikirim melalui chat pribadi atau personal chat maksimal jam 9 malam. Okay, thank you. Okay, jangan lupa belajar.